Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aran Hartono dari kelompok 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafa Nangla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Alsa Maulida Alwahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Hafiz Suryo Hakim. Halo semuanya, nama saya Ferzakan Pati dari Prodi Hubungan Internasional. Baik teman-teman, sekilas kita telah belajar tentang apa itu teori monoisme dalam hukum internasional. Halo semuanya, salam sejahtera. Nama saya Adrawina Fazia Wangsayuda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamzah Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Sajid Nabila Soekarno. Saya Zahra Alia dan saya akan menjelaskan perbedaan dari hukum dunia, hukum internasional. Halo teman-teman, saya Duta Aksara, perwakilan dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum internasional. Hukum internasional merupakan bagian dari hukum yang mengatur suatu aktivitas berskala internasional, serta mengurus struktur dan perilaku organisasi internasional, individu, dan perusahaan yang bersifat multinasional. Menurut Rebecca Wallace, hukum internasional merupakan peraturan dan norma yang mengatur suatu tindakan negara dan kesatuan lain dalam skala internasional atau individu. Berikut juga ada tujuannya. Tujuannya dibentuknya hukum internasional yaitu untuk memacu dalam pertumbuhan ekonomi negara, menciptakan rasa saling pengertian antar dan menciptakan keadilan serta kesejahteraan untuk rakyat di seluruh dunia. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal perkembangan, hukum internasional menggunakan istilah yang berbeda, yaitu hukum antar bangsa-bangsa dan hukum antar negara. Pada saat itu, dua istilah ini lebih dikenal dan dipakai untuk menggambarkan hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa di dunia pada saat itu. Jadi, istilah hukum antar negara ialah hukum yang menunjukkan pada kompleks kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan negara. Istilah hukum antar negara digunakan untuk merujuk pada hukum yang mengatur negara satu dengan negara yang lainnya. Dalam konteks hukum internasional kontemporer, istilah tersebut tentu saja mengandung kelemahan bahwa subjek hukum internasional hanyalah negara saja. Dalam hal hukum internasional, beberapa entitas dengan kapasitas hukum internasional yang terbatas juga diakui sebagai subjek hukum internasional. Istilah interstate juga dapat memiliki arti lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara federasi seperti Amerika Serikat. Para sarjana hukum internasional juga tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik. Pada masa kini, istilah hukum antar negara tidak. Pengertian hukum internasional. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya benar-benar ditaati secara umum. Menurut Mokhtar Kusuma Atmaja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Dari pengertian yang diberikan Mokhtar Kusuma Atmaja tersebut, tampak bahwa hubungan internasional tidaklah terbatas hubungan yang dilakukan oleh antar negara saja, tetapi dapat dilakukan oleh negara dengan subjek non-negara atau subjek non-negara satu sama lainnya. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antar bangsa atau antar negara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja. Sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional, berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan, transnasional, Vatikan, beligeransi merupakan contoh subjek non-negara. Berikut merupakan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan membahas tentang subjek negara dalam hukum internasional. Negara merupakan subjek utama hukum internasional karena hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara. Negara juga merupakan aktor utama dalam hubungan internasional loh. Perilaku negara, hubungan antar negara hingga kepentingan nasional sebuah negara
juga merupakan fokus dari ilmu hubungan internasional. Salah satu tokoh hukum internasional yang akan saya ungkapkan adalah Mohtar Kusumaatmadja. Beliau berpendapat bahwa subjek hukum internasional adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak serta kewajiban dan memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pertama ada negara, merupakan subjek hukum internasional penuh menurut Konvensi Montevideo pada tahun 1949. Kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang sah atau berdaulat, dan yang terakhir adalah negara tersebut mempunyai kemampuan dalam mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua ada organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional diantaranya adalah organisasi internasional tersebut memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum. Misalnya seperti PBB, seperti yang kita ketahui. Kemudian kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik atau detail. Contohnya seperti World Bank atau Bank Dunia, kemudian International Monetary Fund atau IMF, dan World Health Organization atau yang biasa kita sebut dengan WHO, serta lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan secara global. Contohnya ASEAN, Association of Southeast Asian Nations. Kemudian yang kedua ada European Union dan lain-lain. Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional kini tidak diragukan lagi dan mempunyai hak serta kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Dan yang ketiga adalah Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Palang Merah Internasional merupakan subjek hukum internasional yang memiliki ruang lingkup terbatas. Tetapi kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa adanya intervensi dari negara manapun. Pengertian subjek hukum internasional menurut ahli yaitu F. Sugeng Instanto dalam studi kasus hukum internasional pada tahun 1988 yang dianggap sebagai subjek hukum bagi hukum internasional adalah negara, organisasi internasional, dan individu. Berikut subjek-subjek hukum internasional, yaitu ada 1. Tahta Suci Vatikan. Mengutip dari artikel Vatikan sebagai subjek hukum internasional, Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal tersebut terjadi setelah diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari tahun 1929, atau Lateran Treaty, yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan yang dengan perjanjian itu sekaligus dibentuk dan diakui. 2. Ada pemberontakan dan pihak yang bersengketa. Menurut hukum perang, kelompok pemberontak dapat menjadi subjek hukum internasional jika telah terorganisir, menaati hukum perang, memiliki wilayah yang dikuasai, memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dapat menentukan nasibnya sendiri, menguasai sumber daya alam di wilayah yang dikuasainya, dan memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial sendiri. Nah, di nomor 3 ada individu. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama, diterangkan
Mokhtar Kusuma Atmaja, Perjanjian Versailles tahun 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Individu merupakan subjek internasional yang utama berdasarkan pendapat dari Hans Kelsen karena memiliki kapasitas aktif maupun pasif. Kapasitas aktif berarti ilmu hukum memberikan peran terhadap individu sebagai aktor atau pelaku dari ketentuan normatif yang dihasilkan dari hukum internasional itu sendiri. Dan sekarang kita akan membahas tentang apa itu teori dualisme dalam hukum internasional. Nah, singkatnya, teori dualisme ini menyatakan bahwa hukum nasional itu berbeda dengan hukum internasional. Mengapa hukum nasional itu berbeda dengan hukum internasional? Sebab di negara yang menganut teori dualisme ini menjunjung tinggi yang namanya hukum nasional. Sebab hukum nasional itu terlahir dari norma-norma kebiasaan atau tingkah laku yang berlaku di masyarakat di negara tersebut. Nah, sehingga hukum internasional tidak dapat diterapkan di negara yang menganut teori dualisme ini. Nah, meskipun begitu, bukan berarti bahwa hukum internasional ini tidak dapat diterapkan. Dapat diterapkan, tapi dengan syarat hukum internasional itu harus diserap atau disesuaikan dengan hukum nasional sehingga hukum internasional tersebut dapat diterapkan. Nah, untuk negara-negara yang menganut teori ini adalah seperti Amerika, Australia, dan Inggris, United Kingdom. Ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai monisme dalam hukum internasional. Monisme atau yang disebut juga monism dalam bahasa Inggris diambil dari kata mono dari bahasa Yunani yang artinya itu tunggal. Menurut teori monisme, hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Hukum nasional harus tunduk dan sesuai terhadap hukum internasional yang berlaku. Dalam aliran monisme, hukum nasional dan hukum internasional dipandang sebagai dua aspek yang sama dari satu sistem. Teori monisme merupakan perwujudan dari ajaran hukum alam yang memandang hukum sebagai suatu hal yang berlaku di mana-mana dan berlaku satu hukum bagi seluruh umat manusia di dunia dan juga bersifat abstrak. Dalam doktrin hierarki menurut Hans Kelsen, analisis struktural dari antara hukum internasional dan hukum nasional adalah asas-asas hukum yang ditentukan oleh asas-asas lainnya yang menjadi sumber dan sebab dari kekuatan yang mengikat atas hukum. Lebih jauh lagi, Hans Kelsen membuat pembedaan antara hukum nasional dengan internasional karena alasan-alasan sebagai berikut. Satu, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku dari seorang individu. Yang kedua, bahwa kaidah hukum tersebut memuat manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum internasional dapat masuk secara otomatis dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi yang lebih lanjut. Maka dari itu, penjelasan mengenai teori monisme dari saya sudah selesai. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai teori dualisme dalam hukum internasional yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum internasional. Jadi di dalam sumber hukum internasional itu ada dua. Yang pertama, sumber hukum material dan sumber hukum formil. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum material. Jadi, apa sih sumber hukum material itu? Jadi, sumber hukum material itu merupakan sumber hukum yang dijadikan suatu dasar berlakunya hukum atau prinsip-prinsip yang menentukan isi ketentuan hukum. Nah,
asalnya dari mana sih sumber hukum material ini? Jadi, sumber-sumber hukum material ini tuh berasal dari perasaan hukum masyarakat, kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial politik, kondisi politik hukum, perkembangan hukum internasional, adat istiadat, kebiasaan, dan geografis. Menurut Faiz Yonas Boa dalam jurnalnya yang berjudul Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Internasional, ia menjelaskan bahwa salah satu sumber hukum material Indonesia adalah Pancasila. Sekian penjelasan dari Arti formil. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum internasional dalam arti formil itu? Dari Stark, beliau menjelaskan bahwa sumber hukum internasional dalam arti formil merupakan bahan-bahan aktual yang diambil oleh para ahli internasional untuk membuat atau menetapkan suatu hukum yang berlaku bagi suatu peristiwa atau situasi tertentu gitu. Dan sumber-sumber aktual itu bisa berupa data yang dimiliki oleh negara itu maupun dari sejarah sebelumnya. Seperti itu guys. Terima kasih. Saya Zahra Alia dan saya akan menjelaskan perbedaan dari hukum dunia, hukum internasional, dan hukum perdata internasional. Yang pertama, pokok masalah hukum internasional terjadi dalam ranah publik, sedangkan hukum perdata internasional terjadi dalam ranah perdata atau ranah private. Contohnya seperti hukum internasional itu bisa diketahui oleh banyak orang, contohnya seperti kejahatan transnasional, pembunuhan, invasi negara, atau juga terorisme dan lain-lainnya. Sedangkan hukum perdata internasional itu hanya bisa diketahui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, seperti contoh kasusnya itu perebutan sengketa antar negara atau sengketa tanah, sengketa maritim dan lain-lainnya, atau juga seperti perjanjian jual beli antar perusahaan multinasional yang melibatkan dua negara. Yang kedua, hukum internasional hanya memiliki satu sistem hukum, sedangkan hukum perdata internasional memiliki beberapa sistem hukum sekaligus. Yang ketiga, adanya hierarki dalam tata hukum dikarenakan bersifat subordinasi atau berurutan, di mana ada ketua, ada wakil ketua, dan ada bawahan-bawahan lainnya. Sehingga kedaulatan negara seolah-olah berkurang dikarenakan mandat atau dikarenakan kepercayaan atau perintah yang diberikan atasan kepada bawahannya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, saya Duta Aksara, perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang apa sih persamaan antara hukum internasional, hukum perdata internasional, dan hukum dunia. Namun ada baiknya saya menjelaskan dulu ketiga pengertian dari hukum ini. Yang pertama yaitu hukum internasional. Menurut Mukhtar Kussumaatmadja, hukum ini adalah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara yang bukan bersifat perdata. Contohnya seperti Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982 yang biasa disingkat dengan UNCLOS atau United Nations Convention on Law of the Sea. Dan yang kedua yaitu hukum perdata internasional. Hukum ini yaitu keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Contohnya seperti kontrak yang dibuat pemerintah Indonesia dengan Siemens. Siemens ini adalah badan hukum Jerman untuk pembelian alat-alat komunikasi. Dan yang terakhir yaitu hukum dunia. Hukum dunia ini ialah suatu tertib hukum bersifat subordinasi dan memiliki hierarki. Hal ini karena dilandaskan dengan adanya pemikiran bahwa terdapat suatu kekuasaan yang lebih tinggi di atas negara-negara. Contoh dari hukum ini yaitu World Trade Organization. Dari ketiga hukum tersebut, maka diambil sebuah persamaan yang cukup mencolok, yaitu dari ketiga hukum tersebut itu membahas tentang hal-hal atau persoalan-persoalan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Saya Gaza Judo Wicaksono. Sekarang tadi kita udah mendengar nih penjelasan dari teman-teman kelompok saya. Nah,
saya di sini itu ingin memberikan kesimpulan ya. Di antaranya satu, kesimpulannya itu hukum bangsa-bangsa. Hukum bangsa-bangsa itu yang termasuk hukum bangsa-bangsa itu hubungan antara raja-raja dan subjeknya itu adalah bangsa. Nah, kalau hukum antar negara itu munculnya negara modern dan subjeknya itu negara. Dan hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur negara yang berhubungan. Salah satu tokoh hukum internasional itu adalah Jeremy Bentham. Nah, hukum internasional itu punya dua teori, yaitu satu teori monisme dan satu lagi teori dualisme. Dan sumber hukum internasional itu ada yang dalam arti material, maksudnya itu bersumber dari pakar atau ahli hukum internasional. Yang satu lagi itu dalam arti formil, bersumber dari dokumen atau bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.